Kejadian ini dialami sendiri oleh Tante Gina atau akrabnya dipanggil Teh Gina. Kejadian tersebut terjadi tepat pada tahun 2016 yang lalu. Teh Gina habis pulang dari pekerjaannya pada sore hari dan sampai di rumah dia beristirahat sebentar untuk merelaksasikan tubuhnya. Sewaktu azan maghrib mulai berkumandang, dia malah bergegas akan mandi. Sebelum mandi, nenek yang tinggal di rumah itu sudah memperingatkan kalau pantang mandi saat maghrib. Nanti saja kalau sudah habis maghrib. Dikasih tahu begitu sama ibunya, Teh Gina malah marah dan gak peduli omongan beliau. Beliau berkata, hari gini kok masih percaya dengan mitos. Nanti kalau aku habis mandi, tunggu maghrib, ya lama sekali bu. Badanku sudah gatal-gatal. Gak kenapa-kenapanya itu bu, ini sudah zaman modern kok. Lalu jawab ibunya, ya sudah dikasih tahu orang tua kok malah ngeyel. Akhirnya Teh Gina nekat mandi. Saat mandi tidak terjadi hal-hal yang aneh, tapi pada saat mau berpakaian, barulah hal ini terjadi. Selesai mandi, Teh Gina langsung menuju ke kamarnya untuk berganti baju. Kamarnya ini besar ya, tepat di belakang kamarnya ada pohon duku yang besar banget. Di samping pohon duku itu, dekat jendela kamarnya, saat Teh Gina berganti pakaian menghadap pintu kamar dan membelakangi jendela, saat lagi mau pakai pakaian dalam bawah, Teh Gina merasa kayak ada yang memperhatikannya, yakni lewat belakang jendela. Tapi setelah dilihat gak ada siapa-siapa. Kemudian dia meneruskan menggunakan pakaian hingga selesai. Namun perasaannya mulai gak enak. Seperti kayak ada sesuatu yang memperhatikan dia berpakaian. Jadi Teh Gina dengan sekuat tenaga kemudian melihat ke belakang secara perlahan-lahan. Walau pada saat itu hatinya mulai was-was dan jantungnya berdegup kencang, tapi dia penasaran. Setelah dilihatnya, astagfirullahaladzim, yang dilihatnya sebuah tangan yang besar banget, bulunya banyak dan hitam dengan kuku yang panjang-panjang, dan berusaha untuk meraih Teh Gina yang baru selesai menggunakan pakaian itu. Yang anehnya, kalaulah tangan itu tangan manusia, bagaimana mungkin kalau kaca jendelanya itu berupa jendela kaca yang mempunyai satu bagian? Apalagi kalau jendela itu sudah ditutup dari dalam. Ini bukanlah tangan manusia tapi tangan genderuwo. Tangan itu kemudian semakin memanjang dan memanjang agar dapat memegang Teh Gina. Sontak Teh Gina panik. Kala itu dia hanya bisa berdoa, dia tidak sanggup untuk menggerakkan tubuhnya. Untuk membuka pintu yang ada kuncinya juga gak sanggup. Padahal pintunya tepat ada di depannya. Karena tangan itu semakin memanjang, akhirnya Teh Gina menjerit sekencang-kencangnya. Mendengar jeritan itu, Dion langsung was-was dan berusaha mendobrak pintu kamar. Dan saat dilihat Dion, tangan yang besar itu pun sudah tidak ada. Kemudian Dion langsung memeluk Tante Gina. Dion tanya, kemana dia perginya? Teh Gina menangis ketakutan sambil berkata dia pergi ke arah belakang. Dengan kejadian ini, Teh Gina trauma berat. Ibunya yang melihatnya menangis hanya bisa menasehati dan mengatakan bahwa maghrib itu adalah hal waktu kita untuk sholat, atau kalau nggak sholat pun kita dilarang melakukan aktivitas apapun. Karena di waktu maghrib semua makhluk itu pada berkeluaran. Makanya sudah dilarang jangan mandi, tetap saja mandi.